Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adi Pamungkas, admin SIM PKB Dinas Pendidikan Kota Palembang dan juga analisis data dan informasi guru dan tenaga pendidikan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan sedikit informasi terkait surat dari Direktorat Jenderal GTK nomor 0512 B3/GT008 tahun 2023 tertanggal 20 Februari tahun 2023. Jadi perihal itu terkait pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Jadi isi suratnya menindaklanjuti surat kami nomor 3160/B3GT 008 tahun 2022 tertanggal 10 November tahun 2022 perihal rekrutmen calon pengajar praktik baik atau CPP PGP reguler angkatan 9 untuk PP PGP angkatan 9 dan 10. Kami sampaikan bahwa tim seleksi Direktorat Jenderal GTK telah melakukan proses seleksi tahap 1. Seleksi tahap 1 dilakukan melalui penilaian CV atau kurikulum vitae, unggahan dokumen, dan esai. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu pendaftar calon pengajar praktik yang kami terima melalui laman pendaftaran sejumlah 42.568 orang. Kedua, calon pengajar praktik yang memenuhi persyaratan kelengkapan CV, unggahan dokumen, dan esai melalui proses seleksi, verifikasi, dan validasi atau verval berjumlah 12.500, berarti hampir separuh lebih itu yang diseleksi. Selanjutnya ketiga, calon pengajar praktik yang dinyatakan lulus tahap 1 berjumlah 5.719 orang. Nanti daftarnya bisa Bapak Ibu lihat di daftar terlampir. Dan yang bersangkutan berhak untuk mengikuti seleksi tahap 2. Proses seleksi tahap 2 meliputi seleksi simulasi mengajar dan wawancara. 4. Simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara daring atau online. Simulasi mengajar dan wawancara rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2023. 5. Jadwal simulasi mengajar dan wawancara akan disampaikan melalui aplikasi guru penggerak SIM PKB masing-masing calon pengajar praktik. Keenam, tim seleksi tidak melayani komunikasi dengan calon pengajar praktik dalam bentuk apapun. Calon pengajar praktik diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan melalui SIM PKB. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan menjadi tanggung jawab calon pengajar praktik baik. Jadi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus harap untuk terus memantau perkembangan informasi di akun SIM PKB masing-masing. Selanjutnya kami mohon perkenan untuk Bapak Ibu menyampaikan informasi ini kepada calon pengajar praktik baik seleksi tahap 1 untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Itu surat edaran dari Direktorat Jenderal GTK terkait hasil seleksi tahap 1 calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Selanjutnya untuk lampiran kedua itu tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 pendidikan guru penggerak. Jadi simulasi mengajar dan wawancara calon pengajar praktik baik. A. Petunjuk umum seleksi tahap kedua. 1. Pelaksanaan seleksi tahap kedua akan dilakukan secara daring atau online. Jadi peserta disarankan menggunakan browser Chrome. Kedua, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Ketiga, seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara bertahap. Simulasi mengajar akan dilaksanakan terlebih dahulu selama maksimal 15 menit yang terdiri dari 10 menit simulasi mengajar dan 5 menit tanya jawab. Lalu, calon pengajar praktik akan menerima jawaban selanjutnya untuk mengikuti seleksi wawancara selama maksimal 60 menit atau selama 1 jam. Keempat, akan ada 2 asesor yang akan memberikan penilaian untuk masing-masing seleksi. Kelima, peserta seleksi diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi.
peserta menyiapkan hal-hal berikut untuk mengikuti seleksi tahap kedua. A. Yaitu ruang yang kondusif, memiliki pencahayaan yang terang, dan tersedia akses listrik juga internet. B. Alat dan bahan yang diperlukan untuk seleksi. C. Jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. D. Komputer atau laptop atau perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker, juga mungkin mikrofon, yang berfungsi dengan baik. E. Meletakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar dan menangkap suara dengan baik dari para kandidat. F. Peserta diharapkan dapat melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi Gmeet atau Google Meet dengan orang lain untuk memastikan atau memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum melakukan pelaksanaan seleksi. Selanjutnya, yang keenam itu jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi, jadi melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi Bapak Ibu ikutilah seleksi sesuai jadwal yang telah diberikan. Ketujuh, jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silakan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Kedelapan, jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp atau WA yang tersedia di aplikasi. Kesembilan, jika di awal seleksi asesor akan melakukan konfirmasi identitas, silakan siapkan KTP dan menunjukkannya jika diminta. Itu untuk petunjuk umum seleksi tahap kedua. B. Petunjuk khusus seleksi simulasi mengajar. 1. Peserta diwajibkan menentukan topik pengajaran atau pelatihan yang akan diberikan dalam seleksi simulasi mengajar secara mandiri. Jika peserta seleksi dari unsur guru atau kepala sekolah juga pengawas, itu diperbolehkan untuk menentukan topik dan mengajarkan materi pengajaran atau pelatihan sesuai mata pelajaran yang diampu atau dikuasai. Kedua, simulasi mengajar akan berlangsung secara singkat selama 10 menit. Maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembuka dan inti pelatihan dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Ketiga, lakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Keempat, lakukan simulasi mengajar seolah-olah pengajaran dilakukan secara tatap muka dengan menganggap terdapat peserta latih yang mengikuti proses pelatihan. Kelima, simulasi mengajar dilakukan bukan sebagai metode pelatihan daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pelatihan. Keenam, persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, seperti papan tulis, mungkin juga kertas putih besar, atau alat peraga, spidol, dan lain-lain. Ketujuh, pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama 5 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor. Kedelapan, simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melampaui waktu pelaksanaan simulasi. Kesembilan, letakkan komputer, laptop, atau perangkat elektronik yang dapat menampilkan sekitar 70% dari badan peserta. Jadi mungkin separuh badan itu tidak diperbolehkan. Jadi mungkin 70% dari keseluruhan badan. Selanjutnya, unsur penilaian seleksi simulasi mengajar. Kompetensi 1 itu pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid atau peserta latih belajar secara nyaman dan aman. Kompetensi kedua, memadu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Kompetensi ketiga itu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Kompetensi keempat itu mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi itu unsur penilaian. C. Tata cara pelaksanaan wawancara. 1. Peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal wawancara yang diberikan. Kedua, peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara, gambar calon dengan baik.
Ketiga, wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit atau 1 jam, di mana kandidat akan diwawancarai oleh 2 orang tim asesor pada saat yang bersamaan. Keempat, selama wawancara, calon pengajar praktik diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi itu berdasarkan pengalaman. Nanti untuk contoh jawaban nanti bisa dilihat pada lampiran surat ini agar bisa Bapak Ibu baca bagaimana menjawab pertanyaan dari asesor itu dengan baik. Selanjutnya, kompetensi seleksi wawancara itu meliputi tujuan atau misi. Kedua, inisiatif untuk mengambil tindakan. Ketiga, membangun hubungan yang positif. Keempat, itu pembelajaran yang berkelanjutan. Kelima, itu pembinaan dan pementoran atau coaching. Keenam, orientasi pada peserta didik atau peserta latih. Ketujuh, itu kematangan beretika. Jadi ada 7 kompetensi yang harus dimiliki dalam seleksi wawancara nanti, mungkin penilaiannya. Mungkin itu saja sedikit informasi dari saya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat daftar peserta yang lulus seleksi tahap 1 calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap subscribe, share, dan komen, juga like pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.